Selamat sore menjelang malam buat kita sekalian. Shalom. Oke, baik. Hari ini setiap kali mau khotbah di keyboard, saya tuh banyak yang ingin saya sampaikan. Biasanya saya sudah merencanakan minggu depan saya mau bicara ini. Tapi ada peristiwa tertentu yang terjadi. Saya pikir ini yang lebih penting daripada itu. Oke. Dan ketika hari Jumat itu saya sudah ingin menyampaikan sesuatu terkait bagaimana Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tiba-tiba saya menonton satu tayangan ini ya, yang akan kita lihat bersama. Dan saya pikir rasanya saya ingin sekali lagi menyampaikan suatu khotbah pengajaran di dalam khotbah hari ini, saudara. Saya ingin kita mengerti bagaimana sih kita memahami keselamatan dalam kekristenan itu, saudara. Ayo mari kita saksikan dulu biar saudara mengerti apa yang saya maksudkan ini. Oh, sebelum kita nonton, kita baca dulu firman Tuhan ya, lebih baik ya. Dua bagian yang kita baca ya. Yang pertama itu, saudara, kita baca dari Roma pasal yang ketiga. Kita baca 21 hingga 25 ya. Roma 3 ayat 21 hingga 25. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab Taurat. Itu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Yang pertama, yang kedua, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Membaca ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 1, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang mengatakan. Ayo mari kita lihat videonya. Kita akan membahas firman Tuhan ini setelah kita nonton video ini. Ya, suaranya. Itu yang satu pesulap merah, yang satu lagi Denny Sumargo. Oke. Kalau anak muda mah pada tahu ya siapa pesulap merah dan siapa Denny Sumargo ini. Oke. Belum keluar suaranya. Ini saya ambil dari ini ya. Saya ambil dari YouTube. Saudara bisa lihat nanti fullnya seperti apa. Mungkin output audionya atau apa ya? Satu riwayat pernah di Kristen dan juga di Kristen itu tidak ada satu jaminan manusia. Ya, diulang dulu dari awal supaya bisa lebih kuat suaranya. Oke. Satu riwayat pernah di Kristen dan juga di gambarnya berarti. satu riwayat pernah
di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Intinya itu. Ada Oh, saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu kan? dompak. Hah? Nonsense. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Enggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen. Ya, tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Iya, sudah ya. Jadi Sumargo ini memang orang Kristen, saudara ya. Dia itu berasal dari Makassar ya. Nah, belakangan dia cukup top karena apa, saudara? Kayak Deddy Kobuser itu, dia itu mengelola satu podcast ya. Dan ini salah satu cuplikan dari podcastnya. Kalau saudara perhatikan, Deddy Sumargo bicara tentang Kristen yang mana itu ya? Karena dia bilang dalam Kristen ya. Berarti kan dia memaksudkan ajaran Kristen. Tapi saudara tahu nggak? Kristen yang kayak apa yang diajarkan sama dia itu? Kristen kagak jelas itu ya. Oke. Kristen yang mohon maaf ya, mungkin dalam karakter agama lain. Kristen yang bukan Kristen sesungguhnya. Saudara. Tapi saudara coba saudara menyanggah dia. Dia bilang dalam Kristen itu gak ada jaminan. Saudara pernah ketemu nggak ayat Alkitab yang memberikan jaminan bahwa di dalam Yesus itu pasti Anda itu selamat? Pernah saudara? Pernah ya saudara baca ayat ini? Di dalam Yesus itu ada pasti, ada pernyataan, ada kata pasti. Pernah nggak saudara baca? Saya ragu-ragu juga di sini. Kristen yang mana ini? Sudah pernah baca itu? Ada. Akulah jalan dan kebenaran, tidak satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada kata pastinya, ada tuh. Dan dia tidak akan hilang, dan dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada pastinya. Ada kata Di mana itu? lupa saya. Oh, lupa. Coba tahu ayatnya aja. Coba tahu ayat tapi tidak tahu ya di mana tempatnya ya. Tadi Ibu Ima bilang, akulah jalan dan kebenarannya dan hidup. Oke, itu adalah bahasa yang menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain kepada Bapa ya kecuali melalui Yesus. Bagi orang Kristen itu memahaminya sebagai sebuah kepastian. Tapi kata pastinya itu tadi satu ya, itu dalam Yohanes itu ya, Yohanes 10 ya. Yang lain saudara pernah baca kan? Oke. Sebentar kita bicara soal jaminan itu urusan yang kedua, saudara. Tapi urusan yang pertama itu, ketika dia bicara tentang, percaya dalam Yesus itu, kalau masuk Kristen itu percaya dalam Yesus itu selamat. Sebelum dia menganulir dan berkata itu bullshit, itu omong kosong sebelum dia menganulir ya. Tapi begini saudara, apa sebenarnya konsep keselamatan dalam Kristen? Apa benar saudara? Keselamatan dalam Kristen itu betul-betul hanya bertumbuh pada percaya kepada Yesus. Atau kita perlu aktif untuk percaya. Nah, ini ada perbedaan ya. Percaya kepada Yesus dan aktif percaya kepada Yesus. Ini harus dibedakan, saudara. Mana sih yang betul menurut saudara? Keselamatan itu terjadi karena percaya kepada Yesus atau aktif percaya kepada Yesus. Yang mana ya, saudara? Ada salvation, ada sanctification. Sanctification bagian kedua. Salvation bagian kedua. So, mari kita clearkan dulu. Sebetulnya yang saudara percaya, iman yang seperti apa? Iman yang percaya atau
saya yang percaya. Nah ini menarik ya. Aduh Pak, ini berat. Tidak apa-apa. Kita harus punya makanan berat supaya kalau kena sama orang-orang kayak gitu bisa kita luruskan pikiran. Yang nomor satu. Yang nomor satu ya. Maknanya kita percaya itu, percaya sebagai bukan yang lahir dari percayanya saja. Oke, baik. Yang lain gimana? Setuju? Yang percaya itu siapa? Yang percaya itu siapa? Saya atau bukan saya? Siapa? Jadi yang percaya itu siapa? Saya ya? Saya. Tapi kalau Jadi perlu nggak keaktifan saya untuk percaya? Perlu ya? Nah, gimana Pak? irresistible grace. Itu tapi pemberian. Oke, baik. Artinya masih ada kebingungan di antara jemaat. Enggak sih, saya enggak bingung. Oke, bagus kalau Bapak dan Ibu ya. Irresistible grace, anugerah yang nggak bisa ditolak dalam tulis. Ya, anugerah yang tidak bisa ditolak. Oke, Pasti mau, pasti. ya, pasti mau. Tapi yang mau siapa? Iya, dia tahu. Nah, yang mau itu yang aktif siapa? Jadi perlu ada keaktifan kan? Nah, ini yang perlu kita luruskan hari ini ya. Ayo pelan-pelan kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, saudara, perhatikan betul apa itu susunan kalimat ini ya. Sebab itu menunjukkan suatu alasan. Kita itu diselamatkan oleh apa sih? Kasih karunia. Nah, kasih karunia itu sebuah aktivitas. Saudara. Kasih karunia itu kata kerja. Kasih karunia itu kan saya memberikan sesuatu kepada orang lain, itu namanya kasih karunia. Kasih karunia itu bentuk pemberian. Oke. Jadi ada yang aktif di sini. Yang aktif itu siapa? Nah, ayo kita catat dulu ya. Yang aktif itu Tuhan. Kalau yang aktif itu Tuhan, saya aktif nggak? Oke. Makanya kata apa itu? Kata kerja selanjutnya itu diselamatkan itu ya. Itu bentuknya pasif ya, bukan pasif. Dia tidak bilang ini, sebab karena kasih karunia kamu selamat. Tidak. Kalau seandainya dia menggunakan bentuk kata kerja yang aktif, saudara, kita bisa terlibat dalam keaktifan itu tuh. Oke? Tapi karena dia menggunakan kata pasif, aktivitas kita sebagai manusia itu dimatikan semua, off, gak ada aktivitas. Di dalam kasih karunia itu, saudara, sekali lagi, tidak ada keaktifan manusia. Nanti saudara tanya, kenapa begitu? Kenapa begitu, saudara? Tadi kita baca di dalam Roma. Ayo kita kembali dulu ke Roma ya. Nanti kita kembali lagi ke sini nih. Roma pasal 3, 21 sampai 25 tahun. Coba kita lihat baik-baik. Roma pasal 3. Tapi sekarang ya, tapi sekarang. Berarti ada penjelasan yang sebelumnya. Tapi sekarang. Nah, perhatikan pernyataan tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah dinyatakan. Nah, menarik saudara ya. Kok bisa ada kata tanpa hukum Taurat? Loh, apa maknanya ini tanpa hukum Taurat? Sebenarnya hukum Taurat itu fungsinya dalam kehidupan manusia itu apa? Menyatakan dosa. Ya, hukum Taurat itu memberi kesempatan kepada manusia untuk aktif mencari keselamatannya. Hukum Taurat itu adalah suatu hukum yang sama dengan ini, saudara. Kalau saudara lihat rambu-rambu lalu lintas, oke, itu kan apa itu namanya ini? Ada yang lampu merah, hijau, dan biru. Merah, kuning dan hijau kan? Kita kan udah tahu tuh, kalau pada waktu lampu merah lu jangan terus gitu, oke? Supaya apa? Supaya Anda jangan kecelakaan, gitu ya. Artinya itu sebuah hukum yang memberi kesempatan pada keaktifan kita. Yang berhenti itu siapa? Saya kan. Kalau yang mau coba nerobos itu siapa? Saya. Artinya keaktifan kita diberi batas agar kamu itu selamat. Jadi fungsi hukum Taurat itu seperti lampu merah tadi. Rambu-rambu untuk memberi kesempatan kepada seseorang buat aktif. Tapi di sini ada kata sangkalanya, saudara. Tanpa hukum Taurat, artinya
Artinya sekarang hukum Taurat dikecualikan. Hukum Taurat ini tidak bisa berfungsi untuk membuat keaktifan manusia itu sanggup mencapai kebenaran Allah. Ini sudah menunjukkan kepada kita, tidak ada ruang keaktifan di dalam keselamatan orang Kristen. Oke? Alasannya kenapa? Kita lanjut lagi 22. Oke. Sekarang kita tahu ya, kebenarannya itu apa sih yang tadi membuat hukum Tauratnya dikesampingkan? Apa itu? Ini loh, kebenaran Allah di dalam iman. Oke, kebenaran Allah karena iman dalam Kristus bagi semua orang percaya. Ini loh kebenaran Allah yang karenanya hukum Taurat dikesampingkan. Yaitu apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Wah, oke. Sekarang kita dapat poin yang kedua. Keaktifan Allah di dalam anugerah itu ditandai dengan apa, saudara? Iman di dalam nama Yesus yang membuat orang-orang itu selamat. Artinya, ketika kebenaran ini, saudara, yaitu iman dalam Yesus, diperlawankan dengan hukum Taurat, kita tahu Alkitab mau menyatakan kebenaran yang menyebabkan seseorang itu selamat bukan kebenaran di dalam hukum Taurat, tapi kebenaran di dalam iman kepada Yesus. Apa poinnya, saudara? Yang mengakibatkan keselamatan seseorang itu iman kepada Yesus, bukan aktivitas di dalam hukum Taurat. Kenapa begitu? Ayat 23. Kita baca. Itu kan ada kata karena itu kan alasan. Ditanya kenapa, Pak? Kita punya pemikiran berkembang ya. Kenapa bukan aktivitas dalam hukum Taurat yang bisa menyelamatkan orang, tapi kebenaran yaitu apa? Iman di dalam Yesus. Kenapa? Ini jawabannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang itu, saudara, sudah berdosa. Bukan 1-2 orang, tapi semua orang sudah berdosa. Nah, saudara, bagian ini, saudara, menginformasikan kepada kita ada 2 aspek dari seorang manusia. Aspek yang pertama yaitu aspek belum kehilangan. Belum kehilangan apa, saudara? Belum kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara baca dalam Kejadian, ayo kita buka Kejadian pasal 1 ayat 26. Bisa dibuka? Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, itu digunakan kata selem. Oke, selem itu apa? Oke lah, gampangnya gini. Ini kan handphone ya, saudara. Ini handphone ya. Handphone ini biasanya kalau kita ke EC sana ya, mungkin karena saking mahalnya si Samsung apa itu ya, ada handphone yang sama seperti Samsung itu tapi bukan Samsung itu. Namanya adalah apa? Dummy, namanya dummy. Dipajanglah dia di depan situ. Kalau orang mau nyuri ya, tidak apa-apa, tidak semahal itu. Dummy juga ada harganya, bisa sampai 3 juta, 3 juta, 4 juta dummy itu. Tapi yang di dummy ini siapa? Yang harganya 25 juta. Jadi harus itu ya, dilihat. Kita bisa melihat, begini gambarannya jelas banget. Selem itu apa? Itu kata gambar. Kata gambar itu ya, itu menggunakan kata selem. Selem itu artinya daminya. Gambaran fisikal. Gambaran yang bisa dilihat. Saudara, pertanyaannya, orang Kristen bisa nggak jadi ateis? Karena pertanyaan ateis itu adalah, di mana Tuhan? Orang Kristen itu punya jawaban. Tuhan itu kalau Anda lihat manusia, Anda lihat Tuhan. Kata gambaran itu, saudara, kata gambar itu adalah dummy-nya. Sekarang kalau saudara lihat ya, dummy daripada Samsung misalnya, Samsung Galaxy
Note 20 misalnya gitu ya. Dummy. Kalau ada dummy berarti ada apa? Saudara? Kalau ada dummy berarti ada apa? Ada aslinya kan? Dummy dibuat untuk mereplikasi aslinya. Nah saudara, orang Kristen itu punya konsep. Ada lihat Tuhan, itu selengnya Tuhan. Sekarang saya tanya saudara ya. Saudara pernah nggak melihat Sudirman? Pernah nggak? Jenderal Sudirman? Pernah nggak? Kalau saya pernah. Contohnya. Ya, saya pernah. Kalau saudara pergi ke Jakarta Jalan Sudirman, ada patung perunggu. Saudara pernah lihat? Itu selengnya Jenderal Sudirman. Dengan melihat seleng itu, sekarang saya tanya saudara. Saudara berani buktikan bahwa Jenderal Sudirman pernah ada? Beranilah. Itu faktual, itu sejarah. Nah, bangunan itu saudara, tugu itu dibuat untuk mengenal siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman benar-benar ada. Si patung itu dalam bahasa Ibrani namanya seleng. Seleng itu berarti ada suatu peniruan yang menunjukkan bahwa memang ada orangnya sebelumnya. Jadi kalau di sini digunakan kata seleng, Tuhan itu ada dan buktinya Anda dan saya. Ada itu wajahnya Tuhan. Nah, menariknya kata rupa itu menggunakan demo. Kata demo itu dari kata Ibrani itu dama. Dama itu artinya darah. Darah ini nabi saudara ya, yang punya makna gen. Pak Tangkas ya, nanti punya anak. Bagaimana Pak Tangkas bisa membuktikan anak Pak Tangkas adalah anak Pak Tangkas? Ya kalau suami istri kan sudah jelas tahu ini memang anak saya kan gitu ya. Tapi secara medis gimana cara buktinya? Lakukan uji apa? Gen. Gen itu yang membuktikan ini adalah anak dari Pak. Saudara, kata demot itu menunjukkan apa? Kita ini memiliki gennya Tuhan. Makanya kita punya sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan. Mampu berpikir kritis, mampu mencipta, mampu mengasihi, mampu menyayangi, itu gak ada dalam binatang, gak ada. Itu hanya dalam manusia. Kenapa? Karena kita di dalam diri kita itu mengandung gen Tuhan. Nah saudara, ini namanya imago Dei. Di dalam diri manusia itu Allah merekam kemuliaan. Tapi itu aspek pertama. Sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi yang dibicarakan oleh Roma pasal 3:23 itu aspek kedua. Setelah jatuh di dalam dosa. Sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan bilang sama manusia, jangan makan buah itu kan. Kenapa kalau makan? Kamu mati. Kalau kamu makan, kamu mati. Maknanya kamu bisa mengupayakan kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak makan. Di dalam fase pertama sebelum jatuh dalam dosa, manusia bisa berbuat kebaikan dan karena kebaikannya dia hidup. Itu fase pertama. Tapi fase kedua jatuh di dalam dosa. Manusia sudah tidak punya kesempatan dan kemampuan apapun untuk mengupayakan sesuatu bagi hidupnya. Bahkan ketika hukum Taurat diberikan, itu hanya mau membuktikan memang manusia tidak punya kemampuan untuk mencapai kehidupannya. Karena itulah dikatakan tanpa hukum Taurat ada kebenaran yang bukan menempatkan keaktifan manusia untuk bisa menyelamatkannya, tapi menempatkan keaktifan Tuhan. Saudara, kembali pertanyaan saya pertama. Mana sih yang benar? Iman kepada Yesus atau iman saya yang aktif kepada Yesus? Yang benar itu saudara, iman kepada Yesus. Bukan keaktifan saya untuk percaya. Nah, nanti lebih jauh saya jelaskan ya. Ayo kembali lagi ke dalam Efesus pasal yang kedua. Anggap saja ini kuliah jam 6 sore saudara ya. SKS Pak. Saya kadang memberi kuliah saudara ya. Saya gak rasa itu kalau 3 SK sudah selesai. Itu apa yang namanya dia mahasiswa bilang, Pak udah selesai tapi menyenangkan kalau kita lanjutkan. Iya tapi saya capek. Nanti lanjut lagi minggu depan. Oke, kita kembali ke Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua
Ayat yang ke-8 tadi. Mari kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekarang yang menyelamatkan kita itu apa? Yang menyelamatkan kita iman. Oke. Jadi keaktifan Allah itu, saudara ya, itu seluruhnya bisa kita dapatkan di dalam iman. Bapak itu bilang begini, bisa didapatkan di dalam iman, berarti kan tetap aja aku yang aktif. Oke? Tunggu sebentar saudara ya. Pelan-pelan ya. Di situ tidak ada tanda-tanda memberikan ruang keaktifan bagi siapa? Bagi manusia. Seandainya ada ruang keaktifan bagi manusia, kira-kira bunyi pernyataan selanjutnya mau kayak gitu kan? Itu bunyi penyangkalan atau bunyi penegasan? Itu bunyi penyangkalan atau bunyi penegasan? Itu bunyi penyangkalan. Lihat kata-katanya. Itu bukan. Kalau bukan itu penyangkalan atau penegasan? Itu penyangkalan. Itu bukan hasil usahamu. Lalu ditegaskan. Itu loh pemberian Allah. Artinya itu cuma satu sisi dari siapa? Dari Allah kepada manusia. Tidak ada sebaliknya dari manusia kepada Allah. Tidak ada. Sekarang baru kita mengerti ya. Ini yang namanya nature of grace. Natur dari anugerah. Natur dari anugerah itu tidak memberi ruang bagi manusia. Kenapa? Karena udah berdosa. Roma 3 tadi sudah menjelaskan. Waktu dia mengatakan bukan hasil usahamu, dia menyangkal. Dia menyatakan tidak ada aspek usaha apapun dari manusia. Maka oleh iman itu sekali lagi tidak memberi ruang kepada kita untuk bisa melihat, oh saya yang aktif. Oleh iman itu menegaskan kita cuma menerima. Aduh Pak, belum jelas. Baiklah, kita buka sekarang ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Sudah pernah saya singgung di sini, tapi saya singgung lagi buat menunjukkan logika berpikir Alkitab itu kayak apa. Bukan kayak Denny Sumargo itu. Kalau saudara punya akses kepada Denny Sumargo, beritahu kepada dia, ayo kita ngobrol. Kalau Anda bicara Kristen, jangan Anda bicara sok tahu. Anda tidak tahu Kristen. Oke, ayo mari kita buka 1 Korintus 12. Oke, ini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh siapa? Oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi Roh Kudus tidak mungkin membuat seseorang, mengutuk Yesus, tidak mungkin. Lalu apa yang mungkin dari Roh Kudus? Lalu dikatakan, dan tidak seorang pun, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya apa saudara? Selain oleh Roh Kudus. Ini nats ini saudara dibagi dua juga saudara. Yang di atas itu penyangkalan. Penyangkalannya apa? Tidak ada seorang pun oleh Roh Kudus bisa mengatakan terkutuk Yesus itu penyangkalan. Disangkal bahwa oleh Roh Kudus tidak mungkin orang bisa mau mengutuk Yesus itu disangkal, tidak bisa, tidak mungkin itu. Tapi bagian keduanya ada penegasan. Penegasannya apa? Tetapi oleh Roh Kudus saja. Nah, saudara perhatikan ya, ditutuplah ruang keaktifan kita. Hanya oleh Roh Kudus saja seseorang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Saudara tanya kepada kita, iman yang dimaksud daripada siapa tadi itu? Daripada Efesus 2 itu apa sih? Iman yang dimaksud itu percaya dalam nama Yesus ya. Itu iman yang dimaksudkan. Dan menariknya di sini, untuk menjadi percaya, orang tidak bisa menciptakan sendiri sudah. Orang tidak bisa aktif sendiri untuk saya sendiri yang mau percaya. Tidak bisa. Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus yang taruh di mulut kita. Roh Kudus yang membuat kita mampu mengucapkan. Maka orang yang sudah berdosa tadi, beriman pun dia tidak bisa. Untuk percaya pun dia tidak bisa. Kalau saudara bisa percaya, bukan karena saudara bisa percaya. Roh Kudus taruh iman itu kepada kita. Dan iman itu memang hidup ya.
Dia aktif. Aktif itu membuat kita bisa percaya. Tapi jangan berpikir bahwa oh karena saya tidak. Anda diaktifkan. Anda diaktifkan. Anda bukan aktif sendiri. Amin, saudara? Ini perlu dipahami. Maka perlu dibedakan antara apa, saudara? Antara iman dalam Yesus yang menyelamatkan saya dengan saya percaya pada Yesus. Ada bukan ada yang percaya. Hanya iman itu yang menyelamatkan dan iman itu diberikan kepadamu. Iman itu bekerja dan membuat engkau percaya. Jadi iman itu sendiri yang membuat engkau percaya, bukan kita yang percaya sendiri. Kalau dikatakan saya percaya sendiri, berarti saya ada keaktifan. Yang aktif percaya itu siapa? Saya. Itu bukan konsep Kristen. Anda pun di level bisa percaya, Anda tidak punya kesempatan, Anda tidak punya ruang. Anda sudah berdosa, Anda tidak bisa percaya kepada Allah. Kalau Anda bisa percaya, itu karena Allah bekerja kepada Anda. Mari kita jelaskan lagi. Dalam Roma pasal yang ke-9 ayat ke-10. Atau kalau saya keliru 10 ayat 9. Karena ini sering terbalik ya. Kita mulai dari Roma 10 ayat 9. Oke. Yang saya katakan ini saudara ya. Tolong saudara catat-catat ayat-ayatnya ya. Biar kita itu bisa bisa selalu ini ya. Ini ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh, ini kesannya siapa yang aktif sih sudah? Jika kamu mengaku dengan mulutmu, oke, bahwa Yesus adalah Tuhan, loh, yang ngaku siapa? Manusia ya. Jadi yang aktif siapa nih? Kesannya kita yang aktif kan? Padahal dalam bahasa Yunani kata mengaku itu bentuknya auris. Auris itu ada suatu kerjaan, ada satu aktivitas yang dilakukan kepada kita satu kali dan itu tidak pernah bisa berubah. Siapa yang mengerjakan? Auris menunjukkan bahwa sesungguhnya jauh sebelum saya mampu untuk mengatakan itu, ada tindakan yang satu kali pernah diberlakukan kepada saya. Tindakan siapa itu yang memperlakukan kepada saudara? Ini kan ayat Alkitab harus selalu bersambungan. Tadi dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga saudara baca siapa yang aktif memberikan itu? Siapa yang aktif bertindak? Siapa? Roh Kudus kan? Saudara, jadi pernah ada satu kali aktivitas Roh Kudus menanamkan iman. Oke. Dan satu kali itu tidak pernah bisa berubah lagi. Nah, saudara ya. Ayo kita mengerti baik konsep murtad satu kali ya. Nanti satu waktu kita bahas lagi lebih jauh ya. Gini saudara. Kalau ada orang pernah percaya kepada Yesus, terus dia itu murtad gitu ceritanya ya. Untuk ucapan awamnya itu murtad gitu ya. Terus saudara ya, dia balik lagi jadi Kristen. Nanti dia mengaku lagi. Saya tanya saudara, ada berapa pengakuan? Ada berapa kali pengakuan? 2 kali ke sana ya. Yang pertama percaya Yesus, murtad, balik lagi mengaku lagi. Jadi ada berapa kali? Kesannya 2 kali. Salah. Karena murtad itu tidak pernah ada dalam konsep Alkitab. Sebagai suatu aktivitas di mana keselamatan bisa hilang? Tidak ada. Karena mengaku itu auris. Auris itu cuma satu kali dibuat, tidak bisa diulang lagi dan tidak pernah bisa selesai. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, itu tensisnya apa? Tensisnya juga auris. Satu kali dia bertindak, tidak pernah bisa diulang lagi. Dan tidak pernah bisa gagal. Jadi kalau ada orang gitu ya, ada orang murtad kelihatannya bahasanya apa ini? Bahasanya orang awam murtad gitu ya. Terus dia balik lagi mengaku, bukan 2 kali pengakuan, memang pengakuan itu tidak pernah hilang dari dia. Menurut dia hilang. Itu hilang dalam pikiranmu, tapi pikiran Tuhan tidak pernah hilang. Karena
domba saya. Waktu silam kemarin, enggak. Konsep domba yang hilang yang dicari Tuhan di pinggir sampai pinggir jurang gitu. Saudara. Itu ajaran yang mengatakan Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Kalau kita kehilangan Tuhan, iya kau manusia bisa kehilangan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kau. Murtad itu bisa dimaknai kau keluarkan kemana-mana. Tapi kan Tuhan kerjakan, Tuhan kejar. Itu yang tadi dikatakan irresistible grace. Anugerah yang tidak mungkin bisa kita tolak. Jadi maknanya sini apa saudara? Sekali lagi, di dalam iman Kristen, apakah yang menyelamatkan kita? Memang cuma iman dalam Tuhan Yesus. Tidak ada perbuatan. Si Sumargo gak ngerti ini tuh. Dia cuma ngerti apa? Dapat cuan podcast, dapat cuan, otaknya cuma cuan. Tapi dia gak ngerti iman Kristen sebenarnya seperti apa. Apalagi dia bilang ini saudara, 50-50. Enak aja loh 50-50. Dan kemudian dia mengatakan, tergantung Yesus. Seakan-akan Tuhan Yesus itu ada dua kehendak. Kehendak yang pertama apa? Memilih. Kehendak yang kedua, belum tentu saya pilih. Ada dua kehendak. Ayo kita luruskan pikiran si Sumargo. Tadi kembali ke Roma, pasal yang ke-3. Sekarang kita baca ayat yang ke-24. Itu nyambung tuh, pikirannya nyambung tuh saudara. Ayo, kita baca lagi. Roma 3 bagian. Oh iya, ini kan bahasanya. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu kan, itu clear banget. Cuma-cuma gak ada harga yang kita bayar. Oke? Ayat 25 maksud saya, coba ya. Kristus telah ditentukan. Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Saudara, bahasa ditentukan ini saudara. Bahasa itu kan menunjukkan apa? Tidak ada perubahan. Itu sudah diketokkan. Itu sudah inkrah. Itu punya kekuatan hukum yang tetap. Tidak bisa berubah. Di situ tidak ada dua kehendak. Satu kali nanti saya mau, satu kali nanti saya nggak mau. Apa itu? Kristen apa yang dipikir ke Sumargo? Kagak ada Kristen kayak gitu. Allah itu tidak bingung dengan keputusan sendiri. Hari ini saya pilih, besok belum tentu saya pilih. Itu Allah yang bingung kayak gitu. Kristen tidak ngajarin Allah yang kayak gitu. Kita baca lagi, saudara ya. Salah satu disiplin orang Kristen itu mesti hafal ayat. Kalau nggak hafal ayat, kadang-kadang itu bikin bingung kita ya, saudara ya. Nggak tahu urutannya iman Kristen kayak apa sih? Kita baca lagi Filipi pasal 1 ayat yang ke-3. Filipi 1 ayat yang ke-3 itu akan senada dengan ini ya. Sebentar. Bukan ayat yang ke-3 kayaknya. Ayat yang ke-7, yang ke-7. Sebentar ya. Filipi pasal 1 itu. Oke. Efesus 1 ayat yang ke-7. Oke. Kita mulai dari ayat yang ke-3, saudara ya. Ya, ayat yang ke-4 aja deh. Dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang sampai yang ke-7 ya. Agak panjang ya. Kita bacanya 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lanjut dari 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan karena perbuatan kita. Ayat ke-6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Ayat 7. Ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan.
Itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saudara, kalau saudara tanya apa kehendak Yesus kepada kita, orang yang dikasihi, apa kehendak Dia? Di situ kan ayat 4 berkata memilih. Ayat kelima berkata menentukan. Ya, sudah dipilih, ditentukan, itu dua kata yang mirip maknanya. Matanya terarah kepada kita, dan Dia mau menebus kita, dan Dia mau membayar apa, saudara? Dosa-dosa kita. Sehingga niat Yesus cuma satu, menyelamatkan orang. Tidak ada niat yang lain sampai pakai 50-50, tidak ada. Niat daripada Tuhan itu 100% murni. Yaitu apa? Yaitu semua orang yang diselamatkannya tidak akan hilang. Amin, saudara. Ini yang perlu kita tahu. Kalau dikembalikan kepada niat Tuhan Yesus, niat Tuhan itu gak ada 50-50, penuh hatinya. Coba kita lihat sekali lagi ya dalam Yohanes pasal yang 10. Ya, Yohanes pasal yang 10. Ayat 28. Ya ini ya. Ayat 28 ya. Yohanes 10, 28 ya. 1, 2, 3. Dan aku memberi hidup yang kekal. Sama-sama. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 2. Dan tidak ada seorang pun, apa saudara, yang merebut mereka dari tanah. Murtad itu dalam bahasa aslinya, saudara ya. Murtad itu terlepas. Dia pegang sesuatu dan bisa terlepas. Bahasa ini mau mengatakan apa? Kalau Allah menggenggam, sekarang siapa yang bisa melepaskan? Di sini bahasanya apa? Tidak seorang pun bisa merebut. Saudara, Tuhan tidak pernah mau melepaskan yang sudah digenggamnya. Kita tidak menemukan potensi seperti itu dalam kebiasaan kita. Kalau tanya sama Yesus, kehendak Dia apa? Kehendak Dia ini loh, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa, saudara? Pasti, gak ada itu 50-50, gak ada. Sudah jelas. Iman yang karenanya kita bisa percaya. Bukan iman yang terjadi karena saya mau percaya. Saudara ya. Bukan ya. Tapi iman yang karenanya kita bisa percaya. Itulah niatnya Tuhan Yesus. Penuh, tidak setengah-setengah. Oke. Saya ingin menyelesaikan, tapi saya masih ingat satu video lagi. Kalau satu video itu setengah jam, saudara, berarti setengah jam lagi abis ini ya. Oke, kita lihat satu video lagi ya. Ada orang yang coba meluruskan ini Markus. Ya, ini kira-kira ini adalah video respon pada Denny Sumargo. Sebenarnya hari ini saya agak capek, saudara. Tapi saya tidak mau kehilangan semangat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada kita. Tuhan mau kita itu teguh dalam iman kita. Untuk tahu di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada keraguan. Oke, ayo kita lihat ini. Mengatakan jelas bahwa begini loh, keselamatan di dalam Kristen itu benar oleh karena iman dan bukan karena perbuatan. Betul, doktrin keselamatan Kristen itu adalah keselamatan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi, nah ini, jangan sampai nanti statement saya dipotong lagi nih ya, sama si polemikus itu ya. Keselamatan itu betul oleh karena iman dan bukan karena perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi, ini benar. Tetapi, seringkali yang tidak dipahami dengan lengkap oleh orang-orang awam atau orang-orang non-Kristen tentang doktrin keselamatan ini adalah mereka mendangkalkan arti kata iman ini sendiri. Mereka mendangkalkan arti kata iman. Iman kepada Yesus itu, perhatikan ini baik-baik, berarti mempercayakan hidup kepada Yesus.
Iman kepada Yesus itu bukan ngasal percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman perhatikan tadi Denny Sumargo mengatakan, kalau kau masuk Kristen, kalau kau percaya Yesus adalah Tuhan, kau masuk surga. Ini adalah pandangan yang dangkal tentang apa itu iman. Percaya kepada Yesus, itu maksudnya, atau beriman kepada Yesus, itu maksudnya adalah mempercayakan diri, bukan ngasal percaya. Ingat, iblis juga percaya Yesus Tuhan. Saya ulangi, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Jadi bedanya apa imannya orang Kristen? Percayanya orang Kristen dengan percayanya iblis apa? Nah, orang Kristen mempercayakan diri, yakni mempercayakan pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya seturut kehendak Yesus. Dan itu tidak dilakukan oleh iblis. Percaya kepada Yesus atau beriman kepada Yesus itu artinya saya mempercayakan diri saya kepada Yesus. Makanya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari pahami iman yang benar. Jangan iman asal ngawur ya. Jangan. Saudara, penjelasan dia ini benar nggak sih? Dia itu merespon siapa? Respon Denny Sumargo. Kelihatannya benar, tapi salah. Sudah bisa temukan di mana salah? Iman itu didefinisi seperti apa? Kan dia bilang ya, dia menemukan masalahnya dia itu di mana? Kesalahan dalam memahami iman kan? Menerjemahkan iman ya. Pada waktu yang sama dia juga salah orang ini, saudara. Di mana kesalahannya? Dia bilang iman itu mempercayakan diri. Kalau saudara menggunakan kata mempercayakan itu aktif atau pasif? Aktif. Salah itu dia bilang mempercayakan diri. Jadi Tuhan perlu kita bantu itu. Gak perlu. Iman itu bukan mempercayakan diri. Karena iman itu bukan aktivitas saya. Iman itu stabil, tidak pernah bisa kurang, tidak bisa lebih kuat. Ekspresi iman yang bisa lemah. Tapi imannya sendiri tidak pernah bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Karena iman itu perbuatannya Tuhan. Jadi iman itu bukan soal saya mempercayakan diri. Kalau kita memahami ekspresinya sebagai semacam sebuah mempercayakan, boleh. Tapi jangan definisikan iman sebagai bentuk saya mempercayakan diri. Salah. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan tidak perlu ditegaskan bahwa saya percayakan diri. Enggak. Anda sudah selamat. Anda sudah selamat, sudah tenang dalam tangan Tuhan. Tidak usah pusing lagi. Sekarang kita hanya perlu semakin hari, semakin dalam keyakinan seperti itu. Jangan cari alasan yang lain. Lalu dia bilang, iman seperti setan itu ya. Dia bilang setan juga percaya Yesus Tuhan. Salah juga itu. Apa yang dipercaya setan? Efesus 2:19, coba lihat. Efesus 2, Yakobus 2:19. Apa yang dipercaya oleh setan? Nah, Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Lihat. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, mereka gemetar. Itu kan bukan percaya Yesus Tuhan. Itu konsep Allah. Dia tahu Allah itu satu, setan itu tahu. Kalau saudara perhatikan dalam Yakobus 2 ini, tensinya apa sih? Ketegangannya apa? Iman yang benar itu menghasilkan perbuatan. Jadi tanda bahwa seorang itu punya iman, itu adalah perbuatannya. Oke? Tapi permisi tanya, apakah perbuatan di dalam iman itu milik kita? Nah, ini persoalannya di sini. Ayo kita baca lagi. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, maknanya apa sih ya? Waktu Anda menjadi orang percaya kepada Yesus, Anda sudah punya perbuatan. Anda sudah punya perbuatan. Salah. Anda sudah punya. Kenapa? Karena perbuatan itu bukan punya Anda. Kalau saya jadi orang Kristen terus saya jadi baik, jangan pikir, oh itu perbuatan saya. Kalau itu perbuatan saya, nanti logikanya lawan ayat yang di atasnya.
Saya bisa membanggakan diri kalau itu perbuatan saya. Tapi lihat baik-baik sini. Perbuatan itu sudah dipersiapkan. Kalau sudah dipersiapkan, itu siapa yang nyiapin sih? Yang nyiapin adalah Allah sendiri. Jadi kita mampu berbuat pun bukan saya yang bisa. Itu perbuatan Allah di dalam saya. Maka Yakobus itu mau mengecek. Kalau betul Anda punya iman, itu satu paket kok dengan perbuatan. Iman itu satu paket dengan perbuatan. Jangan salah paham bahwa dengan begitu Yakobus mau berkata, ayo buktikan imanmu dengan perbuatan. Seakan-akan saya yang aktif untuk membuktikan bahwa ada iman di dalam saya. Salah. Karena sebetulnya setiap orang yang punya iman, saya tunjuk gini di kamera ya, biar nonton juga ikut semangat ya. Setiap orang yang punya iman pasti punya perbuatan. Karena iman dan perbuatan itu satu paket. Bukan Allah mengerjakan iman terus kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan perbuatan. Salah. Salah. Iman itu adalah cara Anda untuk membuktikan bahwa, perbuatan itu cara kita untuk membuktikan bahwa sudah ada iman di dalam hidup saya. Amin, saudara. Nah, dengan demikian kita perlu semakin dalam menghayati iman kita agar semakin muncul buah-buah itu. Karena iman dan perbuatan yang baik itu satu paket dalam yang isinya dua, yaitu iman dan perbuatan. Kalau ada orang berkata, oh saya punya iman, percaya, tapi jahat, itu pasti tidak punya iman. Karena menghilangkan satu bagiannya, itu menghilangkan dua-duanya. Terus dia baik-baik, tapi tidak percaya, sama juga nggak punya iman. Karena orang yang punya iman pasti punya perbuatan. Itu maksud Yakobus. Jangan disalah-salah pahami ayat ini, saudara. Sehingga dia bilang begini, iman itu maknanya mempercayai diri. Artinya kau berbagian dalam keselamatan yang Tuhan buat. Enggak. Iman sudah membuat kita itu mempercayai diri sama Tuhan. Iman yang buat, bukan saya yang buat. Oke, saudara. Dan yang terakhir sekarang, bicara masalah jaminan. Tadi kita pertanyakan ya, kalau sudah begini konsep keselamatan dalam Kristen, apakah kita punya kepastian? Hari kita sudah baca satu ayat yang ada kata pasti dalam itu ya, Yohanes pasal berapa? 10 ayat berapa? Ya, itu apa-apa ya. Kalau taruh di kepala dia kada orang tanya, ungkapin langsung. Sekarang Roma 5 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita luruskan si Denny Sumargo yang bilang apa, saudara? Tidak ada jaminan. Kau tidak baca Alkitab. Kalau kau baca Alkitab, kau nggak ngomong itu. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Ayat 10. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih diperdamaikan oleh kematian Allah, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, apa saudara? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Siapa bilang dalam Kristen itu tidak ada jaminan? Pasti itu kata jaminan. Pasti itu bukan mudah-mudahan, semoga-semoga. Pasti itu matematis. 1 tambah 1 pasti berapa sudah? Pasti 2. Pasti itu matematis, bukan moga-moga, bukan. Kekristenan tidak mengenal pemikiran moga-moga itu gak ada. Oke? Dia punya pikiran Kristennya bukan Kristen. Jadi sekarang kita luruskan semuanya. Keselamatan dalam kekristenan terjadi karena iman di dalam Tuhan Yesus yang secara aktif dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya, sehingga orang percaya bisa percaya. Iman yang sama adalah iman yang di dalamnya berisi perbuatan-perbuatan. Sehingga ketika Yakobus berkata, tidak ada iman tanpa perbuatan, benar. Karena iman dan perbuatan itu satu paket, saudara. Dan di dalam Tuhan Yesus sepenuhnya ada jaminan. Karena percaya kepada Tuhan Yesus bukan moga-moga selamat, bukan. Di sini jelas sekali, saudara. Karena kita sudah dibenarkan, maka pasti itu jaminannya. Please, saudara, kita bertumbuh di dalam kebenaran seperti ini. Kita bertumbuh dalam keyakinan seperti ini. Sehingga sebagai orang percaya, hidup kita dikuatkan. Belakangan ini memang ekonomi makin sulit.
Pertalite naik. Aduh, saya ini pendukung Jokowi, tapi kali ini juga pusing juga saya. Walaupun memang saudara itu alternatif yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saudara, kalau tidak disubsidi, kita akan melihat beban pemerintah 500 triliun tiap tahun ya mensubsidi. Itu kan kalau dipakai untuk apa? Pembangunan. Waduh, luar biasa. Ya, karena itu kita perlu dewasa. Memang sulit, tapi Tuhan akan menguatkan. Dasar kekuatan kita apa saudara? Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,